Heru Budi Hartono, penerus Ahok, bukan penjilat bokong pengusaha. Keberadaan Gubernur Heru Budi Hartono menjadi sosok yang sangat fenomenal dan mengubah banyak wajah Jakarta yang dulunya banyak sampah jadi berkurang sedikit demi sedikit. Seharusnya gubernur bekerja untuk melayani masyarakat dan juga membangun peradaban. Gubernur yang baik adalah gubernur yang bekerja untuk rakyat, bukan bekerja menjilat pantatnya para pengusaha. Kita melihat bahwa sosok Gubernur Basuki Cahayapurnama dan sosok Gubernur Heru Budi Hartono menjadi contoh dalam bagaimana kedua orang ini tegas lurus setia kepada sumpah jabatan. Setia juga pada sila kelima yang berbicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diejawantahkan dari DKI Jakarta ini. Relasi baik dengan rakyat dan pengusaha dijalin oleh Basuki Cahayapurnama yang kita kenal dengan sebutan Bapak Ahok. Kedekatnya dengan pengusaha membuat dia bahkan tidak perlu membuang-buang APBD. Ya, tentunya APBD. Ya, untuk membangun DKI Jakarta, khususnya Pulau Reklamasi. Dengan sistem Corporate Social Responsibility, Pulau Reklama itu dibangun dengan dana APBD yang sangat minim karena perusahaan atau juga diajak kerjasama untuk membangun kota DKI Jakarta. Demikian juga Heru Budi Hartono yang berfokus untuk mengembalikan harga diri DKI Jakarta dan membersihkan sampah-sampah peninggalan gubernur sebelumnya. Bahkan beberapa tokoh yang disisipkan dari pemerintah oleh pemerintah sebelumnya dicabut oleh Gubernur Heru Budi Hartono dengan tegas dan cepat. Gubernur Heru Budi Hartono juga menyiapkan alat-alat pengeruk sampah di berbagai tempat yang sudah lama banget nggak dikorek lumpurnya. Gubernur Heru Budi Hartono tidak meletakkan manusia-manusia sampah yang digunakan untuk mengaruk uang rakyat di jajaran BUMD milik DKI Jakarta. Dia mencontoh dan melihat inspirasi dari Bapak Ahok yang luar biasa mempertanggungjawabkan dana masyarakat yang merupakan mereka himpun lewat pembayaran pajak dan APBD. Tidak boleh sembarangan menggunakan uang karena kita tahu bahwa jika sembarangan yang menjadi bayarannya adalah kriminal. Bapak Heru Budi Hartono juga tidak memiliki orang-orang yang ada di kursi pemerintahan, khususnya KPK yang bisa dibayar. Dia juga nggak punya sepupu yang matanya miring sebelah karena ditetesin air keras, itu pun masih katanya. Bapak Heru Budi Hartono tidak ada backingan macam-macam di pemerintahan, selain backingan dari hati nurani rakyat dan orang-orang baik di pemerintahan. Bapak Heru Budi Hartono juga tidak memiliki bajingan yang membela dia membabi buta seperti yang kita lihat selama ini di Twitter. Saya nggak kenal dengan Bapak Heru Budi Hartono, tapi saya tahu bahwa dia adalah orang yang bisa dikatakan sebagai orang benar. Rekam jejak puluhan tahun di DKI Jakarta, dari wali kota sampai gubernur sangatlah jelas dan orang ini kelihatannya bersih. Ya, memang kalau mau berargumen apakah ada borok-borok, ya saya nggak berani komentar dia suci 100%. Tapi seenggaknya kalau orang yang kelihatan baik, yang berpotensi baik, sedangkan orang yang sudah kelihatan jelek, tentu keturunan busuk negara bermasalah. Ya, kita harus waspada, jangan sampai orang ini terpilih. Heru Budi Hartono, penerus Ahok, bukan penjilat bokong pengusaha. Keberadaan Gubernur Heru Budi Hartono menjadi sosok yang sangat fenomenal dan mengubah banyak wajah Jakarta yang dulunya banyak sampah jadi berkurang sedikit demi sedikit. Seharusnya gubernur bekerja untuk melayani masyarakat dan juga membangun peradaban. Gubernur yang baik adalah gubernur yang bekerja untuk rakyat, bukan bekerja menjilat pantatnya para pengusaha. Kita melihat bahwa sosok Gubernur Basuki Cahayapurnama dan sosok Gubernur Heru Budi Hartono
menjadi contoh dalam bagaimana kedua orang ini tegas lurus setia kepada sumpah jabatan. Setia juga pada sila kelima yang berbicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diejawantahkan dari DKI Jakarta ini. Relasi baik dengan rakyat dan pengusaha dijalin oleh Basuki Cahayapurnama yang kita kenal dengan sebutan Bapak Ahok. Kedekatnya dengan pengusaha membuat dia bahkan tidak perlu membuang-buang APBD. Ya, tentunya APBD. Ya, untuk membangun DKI Jakarta, khususnya Pulau Reklamasi. Dengan sistem Corporate Social Responsibility, Pulau Reklama itu dibangun dengan dana APBD yang sangat minim karena perusahaan atau juga diajak kerjasama untuk membangun kota DKI Jakarta. Demikian juga Heru Budi Hartono yang berfokus untuk mengembalikan harga diri DKI Jakarta dan membersihkan sampah-sampah peninggalan gubernur sebelumnya. Bahkan beberapa tokoh yang disisipkan dari pemerintah oleh pemerintah sebelumnya dicabut oleh Gubernur Heru Budi Hartono dengan tegas dan cepat. Gubernur Heru Budi Hartono juga menyiapkan alat-alat pengurung sampah di berbagai tempat yang sudah lama banget nggak dikorek lumpurnya. Gubernur Heru Budi Hartono tidak meletakkan manusia-manusia sampah yang digunakan untuk mengaruk uang rakyat di jajaran BUMD milik DKI Jakarta. Dia mencontoh dan melihat inspirasi dari Bapak Ahok yang luar biasa mempertanggungjawabkan dana masyarakat yang merupakan mereka himpun lewat pembayaran pajak dan APBD. Tidak boleh sembarangan menggunakan uang karena kita tahu bahwa jika sembarangan yang menjadi bayarannya adalah kriminal. Bapak Heru Budi Hartono juga tidak memiliki orang-orang yang ada di kursi pemerintahan, khususnya KPK yang bisa dibayar. Dia juga nggak punya sepupu yang matanya miring sebelah karena ditetesin air keras, itu pun masih katanya. Bapak Heru Budi Hartono tidak ada backingan macam-macam di pemerintahan, selain backingan dari hati nurani rakyat dan orang-orang baik di pemerintahan. Bapak Heru Budi Hartono juga tidak memiliki bajingan yang membela dia membabi buta seperti yang kita lihat selama ini di Twitter. Saya nggak kenal dengan Bapak Heru Budi Hartono, tapi saya tahu bahwa dia adalah orang yang bisa dikatakan sebagai orang benar. Rekam jejak puluhan tahun di DKI Jakarta, dari wali kota sampai gubernur sangatlah jelas dan orang ini kelihatannya bersih. Ya, memang kalau mau berargumen apakah ada borok-borok, ya saya nggak berani komentar dia suci 100%. Tapi seenggaknya kalau orang yang kelihatan baik yang berpotensi baik, sedangkan orang yang sudah kelihatan jelek tentu keturunan busuk negara bermasalah. Ya kita harus waspada, jangan sampai orang ini terpilih.